dikuasai sepenuhnya oleh Shin Hyun Jun kali ini. Wow, sebuah aksi nakal dari Arif Suyono terhadap Shin Hyun Jun. Sebuah peringatan yang sangat layak dari wasit terhadap Arif Suyono. Ya, betul sekali Bung Opan, Arif Suyono melakukan aksi yang tidak simpatik meskipun dia merasa disikut oleh Shin Hyun Jun. Sedikit terpancing tadi. Kijajang, tetapi bola yang disodorkan oleh Arif Suyono tidak tepat pada rekannya. Masih ada Amka Hamzah, Isnan Ali, Herunerli. Kesalahan kembali dilakukan Herunerli. Nas Cace. Masih Nas Cace. Situasi berbahaya. Peluang bagi PSMS Medan. Wow. Kita nantikan apa yang terjadi. Wasit menyatakan offside, Bung Ovan. Apakah offside, kita tunggu replaynya. Keputusan dari AW2 Mujianto. Kita nantikan situasi yang sebenarnya terjadi. Ini dia. Ya, sangat sulit bagi kita, Bung Daniel, untuk bisa melihat apakah posisi Niko Malao berada pada posisi offside setelah menerima umpan yang begitu. Awan Widiantono, Nas Cace, kembali Niko Malao, pemain yang tampil sangat cepat dengan teknik yang sangat baik. Dan ini dia, peluang lainnya bagi PSMS Medan dan lagi-lagi dari pemain yang sama, Niko Malao. Ya, kita lihat luar biasa penampilan dari seorang Niko Malao. Tidak kenal lelah, semangat juangnya, mental bertanding sangat bagus. Dan kali ini tiang gawang yang menyelamatkan gawang dari Mitra Kukar. Begitu deras tendangannya. Pemain yang tampil sangat rengginas dalam laga sore ini. Tentunya penampilan yang gemilang dari Niko Malao sore ini menjadi sorotan. Herunerli, Ahmad Bustomi. Sebuah umpan terobosan dari Ahmad Bustomi. Ini dia Zulham Zamrun. Zulgat, oh, masih mampu diselamatkan oleh PSMS Medan. Ahmad Bustomi lebar ke kiri. Kaneko kembali peluang dan ini dia. Bram Jengger, gol! Esteban Herrera, pemain asal Argentina, akhirnya menjadi penentu lahirnya gol pertama bagi tuan rumah Mitra Kukar dalam laga menghadapi PSMS Medan sore ini. Ya, kita lihat upaya yang tidak henti-hentinya yang dilakukan oleh anak-anak Mitra Kukar akhirnya berbuah gol yang dieksekusi oleh Esteban Herrera. Dan kita lihat juga pertahanan PSMS Medan sedikit kalang kabut. Mereka agak panik dengan serbuan-serbuan yang mereka dilakukan oleh Mitra Kukar. Kita lihat tayangan ulangnya, begitu bebas Esteban. Tidak ada penjagaan Ledi Utomo ataupun Sasa. Ya, masuknya Zulham Zamrun beberapa detik yang lalu membuat perubahan yang sangat signifikan dalam tekanan yang dilakukan oleh Mitra Kukar. Dan ini dia buktinya. Gol yang berawal dari sundulan yang diberikan oleh Zulham Zamrun dilanjutkan Jajang Mulyana dan tidak disia-siakan Esteban. Sebuah selebrasi yang sangat layak dari seorang penjaga gawang Joy Sorongan dan juga ofisial Mitra Kukar. 1-0 saat ini. Kaneko, Ahmad Bustomi, sebuah crossing yang sangat matang. Masih gagal dijangkau Jajang Mulyana tadi. Ledi Utomo. Osas Saha melebar ke kanan. Masih ada Isnan Ali. Ahmad Bustomi. Nah, kita lihat hari ini merupakan bukanlah harinya Osas Saha. Nyaris tidak mendapat kesempatan untuk membuat gol. Gerakannya banyak dibaca oleh para pemain belakang dari Mitra Kukar. Nas Cace, Osas Saha berhadapan 1-1 dengan Hamka Hamzah dan ini dia peluang lainnya bagi PSMS Medan.
Penampilan gemilang dari penjaga gawang Joyce Sorongan membuat beberapa peluang PSMS Medan mampu dipatahkan oleh Mitra Kukar. Ya, mesti saya pikir suatu pujian yang luar biasa bagi seorang Joyce Sorongan, meskipun kita lihat tadi hampir 90% terjadi gol, tetapi dengan giat, dengan tangkas kita lihat Joyce bisa membaca bola dan menangkapnya dengan baik. Tekanan datang. Esteban. Lepaskan crossing Esteban. Kembali peluang. Wow, jeger gol. Sebuah gol yang sangat berkelas. Mampu diperlihatkan oleh Ahmad Bustomi. Sekaligus membuat Mitra Kukar unggul 2-0 atas PSMS Medan. Ya, kita lihat Bustomi kali ini memperlihatkan kualitasnya sebagai gelandang yang punya tendangan jarak jauh yang cukup jitu. Dan kita lihat juga bagaimana Edi Kurnia tidak sigap menghadapi shooting yang cukup keras dari seorang Bustomi. Dan kita lihat bahwa Edi Kurnia hanya terlihat dengan santai melihat bola datang mau masuk ke daerah gawangnya sendiri. Tidak ada reaksi sama sekali. Kita lihat tayangan ulangnya. Ini dia akhirnya salah satu gol tercantik di Indonesia Super League musim ini. Lahir dalam laga di Stadion Aji Imbut, Tenggarong sore ini. Melalui Ahmad Bustomi. Sebuah selebrasi yang sangat layak dari manajer tim. Menyambut gol spektakuler. Zulkarnain, Nascace membiarkan bola, tendangan geledek dilepaskan. Zainal tadi. Jajang Mulyana kali ini tekanan datang dari Mitra Kukar. Masih Jajang Mulyana melebar ke kanan. Dan ini dia Zulham Zamrun. Sebuah tendangan first time yang masih lemah. Masih mudah terbaca penjaga gawang Edi Kurnia. Ya, kita lihat memang sangat terbuka, tetapi kurang begitu deras sehingga bisa diantisipasi dengan Edi Kurnia. Kesempatan pertama yang baik dimiliki oleh Zulham Zamrun, pemain yang dibesarkan bersama Persela Lamongan. Ya, sebuah terlalu lemah umpan dari seorang Wawan Yudiantoro. Yang mudah dibaca para pemain Mitra Kukar. Kali ini kita lihat Fadil. Kembali peluang Mitra Kukar. Fadil Sausu. Ini dia dan Esteban jeger gol. Gol ketiga Mitra Kukar. Gol kedua bagi Esteban dalam laga sore ini. Dan gol keempat baginya dalam 4 laga bersama Mitra Kukar. Luar biasa, 3-0. Ya, kita lihat memang ketika PSMS tadi golnya Asot Sahad dianulir oleh wasit. Dan secara itu juga mental mereka langsung turun dengan pasrah di bangku cadangan. Dan kita lihat bagaimana Fadil memberikan umpan yang sangat terukur kepada Esteban. Tidak ada penjagaan. Sangat kosong sektor pertahanan dari PSMS. Tidak kita melihat kemana Wawan Yudiantoro yang menempati posisi bek kiri. Ataupun Ledi Utomo sebagai bek tengah. Dan Osa Saha memperkecil ketertinggalan PSMS Medan. Gol jeger bagi PSMS Medan. Sangat mengejutkan hanya dalam hitungan detik. 2 gol tercipta di babak kedua ini. Ya, di tengah ketertinggalan mereka ketika down mereka sedang jatuh. Dan Osa Saha bisa muncul sebagai pemain bintang pada sore hari ini. Kita lihat bagaimana gol Osa Saha yang merupakan ke-18 pada musim ini. Dan pertahanan dari Mitra Kukar sedikit agak lengah. Mereka terlalu terlena dengan kemenangan 3-0. Membahayakan dari seorang Isnan Ali. Masuki 10 menit terakhir. Babak kedua masih tertinggal 1-3 PSMS Medan dari Mitra Kukar. Pelanggaran oleh Ledi Utomo. Pelanggaran Osa Saha terhadap Isnan Ali. Ya,
Senali seorang pemain yang senior juga di Mitra Kukar yang bisa tampil konsisten. Agak sulit posisinya digeser sebagai posisi bek kiri. Osa Saha, Nascace. Sebuah terupas yang masih mampu terbaca oleh Isnan Ali, dilepaskan Nascace tadi. Ya, kita lihat semangat anak-anak Medan masih tetap terjaga. Mereka masih terus melakukan tekanan. Meskipun kita lihat tadi umpannya sedikit tidak tepat kepada Osa Saha dari Nascace. Isnan Ali. Ya, umpan Isnali terlalu dekat dengan Indi Kurnia. Seperti yang dituju adalah Fadil Sausu. Oh, bagaimana posisi Nascace harus diapit oleh Heru Nerli. Dua pemain Mitra Kukar sekaligus tidak memberi ruang sedikit pun terhadap Nascace. Serangan balik kembali lahir kali ini Zulham Zamrun. Zulham Zamrun, Jajang Mulyana di kotak penalti PSMS Medan ke tiang jauh. Terlalu jauh. Crossing yang dilepaskan Jajang Mulyana. Dan teratur buru-buru mau pas. Saya pikir tidak umpan tanpa melihat rekannya ada di posisinya mana. Seiji Kaneko. Joyce Sorongan. Jajang Mulyana, Zulham Zamrun, duel 1 lawan 1. Masih Zulham Zamrun dan ini dia Esteban. Wow, sayang sekali Esteban gagal membuat hat-trick dalam laga sore ini. Peluang yang sangat terbuka. Luar biasa penampilan Zulham Zamrun dan ini dia Esteban. Ya, kita lihat sangat sudah terbuka kita lihat, tapi kita lihat bagaimana Esteban dengan nafsu melakukan tendangan sehingga terlalu keras. Sementara gawang ini Korea sudah melongo. Jatuh Osa Saha tadi. Tampaknya bukan pelanggaran bagi wasit. Ini dia pencipta 18 gol bagi PSMS Medan, Osa Saha. Ya, pelanggaran cukup keras saya pikir. Iya. Terhadap Osa Saha. Wow. Jelas sebuah pelanggaran. Tampaknya akan dieksekusi Nascace. Akankah ini menjadi peluang terakhir bagi PSMS Medan untuk bisa menambah gol bagi mereka? Nascace langsung ke gawang, bola rebound. Masih mampu diselamatkan Seiji Kaneko. Ya, meski sudah memasuki juri tapi kita lihat tendangan dari CS masih cukup luar biasa, masih cukup bagus, susah diantisipasi oleh penjaga gawang Joyce Sorongan. Sayang reboundnya tidak bisa dimanfaat pemain lainnya. Tangan pojok bagi PSMS Medan. Dan akhirnya wasit Ahmad Suparman menyudahi jalannya laga sore ini, di mana Mitra Kukar mampu menciptakan 3 gol di babak kedua dan 1 gol dari PSMS Medan. 3 gol bagi Mitra Kukar masing-masing diciptakan, 2 oleh Esteban dan 1 lainnya oleh Ahmad Bustomi. Sementara satu-satunya gol bagi PSMS Medan diciptakan oleh Osa Saha.